harga BBM di Indonesia bisa naik karena konflik di Timur Tengah. Siap-siap jalan kaki guys, dua kapal tanker milik Pertamina terjebak di Selat Hormuz dan perang Irak, Iran sama Amerika nih. Kita iaitu membuktikan Malaysia lebih baik dari Konoha dengan sesuatu yang lebih serius, iaitu perang di antara Iran, Israel dan juga Amerika. Kemungkinan akan pergi ke Malaysia atau dengan negara lain lah. Untuk Malaysia, kesan dia tidak straightforward sebab Malaysia menjadi pengeksport oil and gas. Perang Iran dan Israel, Indonesia yang panik geng. Karena sekarang warga Indonesia lagi berebut-rebut minyak. Karena minyak Indonesia sudah mahal dan juga langka. Namun berbeda dengan negara tetangga kita yang malah santai geng. Waduh, kok bisa? Karena minyak mereka melimpah. Karena mereka memiliki kilang Petronas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video gawat nih geng. Indonesia bisa ketar-ketir namun tidak dengan negara Malaysia. Kenapa demikian? Ya karena BBM ataupun minyak geng akan langka di Indonesia. Sekarang Indonesia, warga Indonesia lagi berebut-rebut geng. Kalau soal berebut-rebut udah biasa ya geng ya, itu udah tradisi ataupun orang Indonesia memang suka berebut-rebut kayak gitu ya geng ya. Dan kenapa Indonesia bisa ketar-ketir ataupun panik geng? Ya karena Indonesia tidak seperti Malaysia geng. Karena Indonesia masih impor ya geng ya minyak daripada luar negara, tidak seperti Malaysia yang sudah memiliki kilang sendiri di dalam negara mereka geng. Waduh, Indonesia panik sedangkan Malaysia santai-santai saja ya geng ya. Wah, jangan sampai nanti bisa menjilat ludah sendiri ya geng ya. Nanti kita bisa beli minyak ke negara Malaysia. Waduh, malu tuh geng yang berkuar-kuar yang mengatakan negara Malaysia. Apakah kita akan dibagi beli minyak ke negara Malaysia? Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja yang akan Ikinya reaction buat kalian. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Menko Airlangga wanti-wanti harga Waduh. BBM di Indonesia bisa naik karena konflik di Timur Tengah. Waduh. Dan Menteri Bahlil menyebut stok BBM di Indonesia cukup untuk 20 hari. 20 hari? Santai. Yang penting ada MBG. Walaupun harga BBM di Indonesia entah Pertalite, entah Pertamax, Turbo naik, nggak masalah. Nggak masalah. MBG solusinya. Ada MBG Walaupun solusinya. Stok BBM di Indonesia cukup 20 hari, sementara nanti setelah 21 hari habis, nggak masalah. Yang penting MBG terdistribusi. Waduh. Apa-apaan ini? Apapun persoalannya, yang penting MBG. MBG. Nanti andekan nih ya, BBM naik, Pertalite jadi 15.000. Ya udah, MBG itu nanti ada di depan pom-pom itu, membagikan nih, kasih subsidinya MBG. Nanti kalau memang stok BBM di Indonesia sudah habis, ya udah, motor-motor, mobil-mobil disiram pakai MBG. Aduh. Kan banyak tuh MBG susu-susu basi itu ya. Indonesia bisa krisis minyak. Dua kapal tanker Pertamina dikabarkan terjebak di salah satu jalur laut paling panas di dunia, Selat Hormuz. Selat Hormuz adalah keran minyak dunia. Setiap hari sekitar 1/5 pasokan minyak global melintas di jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dan Laut Arab ini. Sedikit saja konflik pecah, dampaknya bisa langsung terasa ke harga BBM di berbagai negara, termasuk Indonesia. PT Pertamina sebagai perusahaan energi nasional memang rutin mengirim kapal tanker untuk mengamankan pasokan minyak mentah dan BBM. Ketika situasi militer memanas di kawasan sekitar Selat Hormuz,
Kapal-kapal yang melintas otomatis berada dalam risiko tinggi. Waduh. Mulai dari penundaan pelayaran, pengalihan rute, hingga Bahaya ancaman nih. keamanan. Bahaya, Jika distribusi bahaya. terganggu, efeknya bisa merembet ke rantai pasok energi dalam negeri. Bahaya, Ibarat kata, perang bahaya. bukan hanya soal senjata, ia juga soal logistik, jalur laut, dan siapa yang mampu menjaga aliran energi tetap berjalan. Siap-siap jalan kaki guys, dua kapal tanker milik Pertamina terjebak di Selat Hormuz dan Oh my Indonesia God. akan berpotensi kehabisan energi bahan bakar. Saat ini perang di Iran makin memanas sehingga jalur laut yang berada di Selat Hormuz ditutup rapat-rapat oleh Iran. Diprediksi cadangan BBM Indonesia hanya bertahan sampai 20 hari saja. Padahal saat menjelang Lebaran nanti BBM sangat diperlukan untuk perjalanan mudik. Menurut informasi dari Pertamina, Indonesia saat ini secara nasional banyak mengimpor minyak dari Timur Tengah sebanyak 19%. Maka dari itu Pertamina sedang menyiapkan jalan alternatif supaya kebutuhan BBM di dalam negeri tetap terpenuhi. Waduh. Kalian yang kerja udah kalian kerja, aku udah capek. Waduh, geng. Dari sahuran kah ini? Macet di mana-mana. Dari sahuran kah? Kecil pun macet, semua utang masih banyak. Apa pening aku kereta berebet lagi nih. Sarapan pun belum. Tenang. Bukan tenang ini bang. Wih, ya Allah, ngantrinya panjang kali ya. Loli, tenang aja Loli. Wih, Semua nonton nih Loli, semua nonton. waduh. Tenang Wah. aja, tenang. Wih, Ini mau ngeri geng ngantrinya minyak di Indonesia. Wow. Loli, tenang aja. Waduh, kacau. Sampai digawal polisi. Waduh, sampai ke sini. Habislah sudah. Habislah ketar-ketir Indo. Bahaya perang Iran sama Amerika nih. Oh, bahaya memang bang. Nggak tahu isu BBM habis dari mana. Pom bensin hari Selasa kemarin antrian mendadak panjang di semua SPBU. Kecuali di Shell ya. Dan akhirnya ketemu pom bensin hijau dan ternyata antrian juga lumayan. Tapi mau nggak mau, karena penasaran saya tanyain kepada bapak staf pom bensinnya. Dan infonya memang semua pemilik kendaraan ketakutan habis bahan bakar. Waduh, Karena pasokan minyak di luar sana sedang terganggu. kacau. Kota wisata BBM terganggu libas barang inbound dari AS. Waduh, berebutan guys, berebutan geng. Habislah sudah. Aduh, gimana nih ya Indonesia ya ke depannya kalau kayak gini ya jadinya. Jadi ngeri-ngeri sedap ikinya nih. Waduh. Bahaya sekali ini, guys. Waduh. Habislah Indonesia. Berteriak-teriak orang. Waduh. Saat Indonesia ricuh, apakah negara tetangga kita akan ikut ricuh seperti itu juga? Menurut pandangan ikinya, gak akan mungkin geng, karena Malaysia memiliki kilang besar Petronas geng. Gak tahu di Malaysia ada berapa kilang, mungkin 2 ya kilang besar. Yang ikinya tahu cuma ada di ada di mana ya? Ada di Terengganu ya, kalau tak silap ikinya, dan ada juga di Malaka atau Johor ya. Silakan komen di bawah kalau ikinya salah, silakan tegur ikinya. Kayak gitu ya, geng. Ya jangan tegur terlalu kuat karena ini bulan puasa. Waduh, gawat nih, geng. Sedang Indonesia lagi kepanasan, lagi ketar-ketir, lagi panik nih, geng. Gimana dengan Malaysia? Gimana, geng? Silahkan komen di bawah. Nah, ini tanggapan beberapa orang tentang perang Timur Tengah, minyak naik, Malaysia tak untung. Wah, tentang untungnya tak untungnya dari segi apa nih, geng? Jom kita simak lagi bersama-sama ya, geng. Ya, jangan kabur dulu. Kita simak video ini sampai akhir, sampai tuntas. Okay guys, hari ini saya nak mengganggu siaran biasa kita, iaitu membuktikan Malaysia lebih baik dari Konoha dengan sesuatu yang serius, iaitu perang di antara Iran, Israel dan juga Amerika di Teluk. Nah, Israel telah melancarkan serangan ke atas Iran pada The United States and its partners have launched Operation Epic Fury. Dan minggu lepas, dan reaksinya sungguh dahsyat ya. Iran membalas balik dengan menyerang beberapa negara Teluk sekaligus, termasuk di Dubai, termasuk di Bahrain. Baru-baru ni Saudi Arabia pun tak terlepas kena sekali lagi. Bukan itu saja, malahan Selat Hormuz sekarang adalah ditutup dan kapal yang cuba melintasinya pun kena tembak. Nah, ini ada implikasi besar kerana tengok ni harga minyak terus jatuh dan naik.
Dan kalau kita ingat bahawa kenaikan minyak ni adalah baik untuk Malaysia kerana Malaysia produce minyak. Tidak, ini implikasi lamanya ya. Dan kita pun kena tanya, hey, apakah kita boleh mengekalkan spek RM1.99 di dalam harga minyak kita? Now, kalau kita nak tengok daripada segi saham, kita tengok ni saham-saham yang berkaitan minyak memang naik. Tengok ini, Heng Yuan Refinery. Hibiscus Petroleum juga naik. Oil Service Company. Lagi harga minyak naik, lagi dia ada untuk spend untuk oil services. Implikasinya senang saja. Strait of Hormuz transport 20 juta barrel setiap hari ya. Jika ini kena choke, maka harga minyak mungkin naik lebih $100. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konflik di Iran. Jadi apa kena mengena kita yang belajar dalam bidang TVET Oil and Gas di KKTN Kemaman ni. Untuk makluman perang tu di kawasan Asia Barat dah tentulah akan beri kesan kepada harga minyak kan. Okey, sebab dia orang kan antara pengeksport besar kan minyak di seluruh dunia. Ya betul. Okey, perang yang berlaku tu telah menyebabkan satu Selat Hormuz nama dia. Selat Hormuz dekat dengan Iran tu. Laluan tu telah ditutup. Jadi dah mengganggulah perjalanan import ekspor minyak daripada kawasan tersebut keluar kan untuk ekspor ke negara-negara yang memerlukannya. Okey. Jadi dia telah mengganggulah pasaran dunia harga minyak lah. So harga minyak akan meningkat. Jadi negara-negara ni yang terputus bekalan, dia orang akan cari alternatif lain. Berkemungkinan akan pergi ke Malaysia atau dengan negara lain lah. Wah, untuk dapatkan bekalan minyak. Untung dong berarti Malaysia. Harga minyak bertambah, industri oil and gas terutamanya di Malaysia ni akan semakin meningkat lah So peluang pekerjaan pun insyaAllah akan bertambah. Itu dari segi set positif dia lah dari segi perang ni. Tapi dia tentulah dia ada kesan negatif yang sangat banyak lah sebab dia akan memberi impact kepada kita punya harga barang. Ialah harga barang logistik, shipment kapal terbang, minyak lori. So barang keperluan harian kita akan terkesan lah daripada perang ni sebenarnya So dia ada set positif, ada set negatif. So kita yang belajar dalam industri minyak ni, industri tenaga kita panggil kan, kita kena ambil tahulah perkembangan semasa dunia, terutamanya geopolitik sebab dia sangat berkaitan lah dengan harga minyak dan juga industri yang kita sedang ceburi ni. Okey, boleh sahabat tu info. Okey. Perang Iran dan juga Israel makin panas. Ramai ingat tak ada kena-mengena dengan Malaysia sebab kedudukan geografi kita ni jauh. Tapi betul ke kita ni selamat? So, apakah impak perang ini kepada Malaysia? So, apabila konflik meletus di Timur Tengah, benda pertama yang dunia akan tengok ialah minyak. Iran ni dia berada betul-betul di laluan yang strategik, termasuklah Selat Hormuz yang telah pun menjadi jalan utama penghantaran minyak dunia. Bayangkan 20% minyak global akan lalulah dekat sini. So let's say kalaulah laluan ini terganggu, maka harga minyak global akan terus melonjak sebab para pelabur takutlah yang supply akan terjejas. Yang mana sekarang memang dah terjejas sebab mana-mana kapal yang lalu akan kena bom lah. Dan untuk Malaysia, kesan dia tidak straightforward sebab Malaysia menjadi pengeksport oil and gas. Dan apabila harga minyak naik, hasil daripada sektor ONG boleh meningkat. Sekaligus bantulah pendapatan negara dan syarikat yang berkaitan dengan tenaga ataupun minyak. Tapi dalam masa yang sama, Malaysia juga banyaklah import barang dan juga bahan mentah. So apabila harga minyak naik, kos logistik akan naik, kos pengangkutan akan naik dan juga kos pengeluaran kilang pun boleh meningkat. Yang mana akhirnya para peniaga mungkin terpaksa menaikkan harga barang. Inilah yang orang panggil tekanan inflasi dari luar negara ataupun imported inflation. Konflik geopolitik juga membuatkan pasaran kewangan jadi tidak menentu. Pelabur global akan kurangkan risiko dan pindahkan duit ke aset yang selamat seperti emas. So apabila jadi macam ni, ringgit pun boleh jadi volatile. Saham pun akan turun naik dengan lebih kuat disebabkan sentimen. Dan industri yang paling cepat terkesan biasanya penerbangan dan juga logistik. Harga bahan api jet boleh naik, laluan penerbangan terpaksa diubah, sama ada kena pusing ke, kena lalu jauh ke, dan syarikat shipping terpaksa membayar insurans yang lebih tinggi. Sebab laut dah tak selamat, kena ada insurans lah nak cover segala kapal dan juga dia punya value yang dibawa tu. So semua kos tambahan ini akhirnya akan memberi kesan kepada harga barang dan juga perkhidmatan.
kalaulah konflik ini terkawal, maka impak dia kepada Malaysia mungkin sederhana dan sementara saja. Tapi kalau perang ini menjadi lebih besar dan lebih berpanjangan, maka risiko kepada dompet kita akan menjadi lebih serius. Harga tenaga boleh kekal tinggi, ekonomi global boleh perlahan dan ekspor Malaysia pun boleh terkesan. Jadi persoalan untuk korang pula, korang rasa adakah konflik ini akan reda dalam masa yang terdekat ataupun berpotensi untuk menjadi krisis yang lebih besar? Perang Iran dan Israel, Indonesia yang panik geng, karena sekarang warga Indonesia lagi berebut-rebut minyak karena minyak Indonesia sudah mahal dan juga langka. Namun berbeda dengan negara tetangga kita yang malah santai geng. Waduh, kok bisa? Karena minyak mereka melimpah, karena mereka memiliki kilang Petronas. Tidak seperti kita, Pertamina kita kapalnya itu ditahan. Habislah Indonesia. Apakah Indonesia akan beli minyak ke negara Malaysia? Bisa jadi. Apakah dibagi oleh negara Malaysia? Itu saja pertanyaan ikinya. Apakah dibagi? Kan kita jiran kayak gitu ya geng ya. Tak payahlah dengarkan si Kokori yang Benik apa dan lain sebagainya itu ya. Bila kita sudah minyak macam ini, bahaya kan? Kita sangat bahaya geng, kayak gitu ya. Jadi kita selaku warga Indonesia mungkin akan ada kerjasama dengan negara Malaysia, kayak gitu ya geng ya. Kalau dikasih dengan negara Malaysia, kalau tidak dikasih, habislah kita akan jalan kaki lagi. Waduh, kacau kalau seperti ini ya geng ya. Oke geng, apa-apa benda silahkan kalian boleh komen dekat bawah kayak gitu ya geng, dekat bawah. Apa benda silahkan komen kayak gitu ya geng ya. So ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.